Seorang kakek dan nenek di Kabupaten Kediri, Jawa Timur harus menghidupi cucunya yang lumpuh sejak kecil dengan berjualan balon. Hal itu mereka lakukan karena cucunya ditinggal bercerai oleh kedua orang tuanya. Di tengah terik matahari, pasangan kakek dan nenek yakni Trimo dan Mona asal desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri tetap semangat berjualan. Meski di usia renta, sepasang suami istri ini tetap nekat berpanas-panasan di tepi jalan demi menjajakan balon jualannya. Perjuangan kakek dan nenek itu bukan tanpa alasan. Di usianya yang menginjak 70 tahun, mereka berdua masih harus menghidupi cucu tercintanya, yakni Dinda yang divonis lumpuh sejak kecil. Kedua orang tua Dinda telah bercerai. Ia kemudian dititipkan sang ayah yang merantau keluar pulau kepada kakek dan neneknya. Sejak saat itulah, Trimo dan Mona terus merawat Dinda sang cucu dengan segala keterbatasan ekonomi yang dialaminya. Sebelum pandemi, Trimo bekerja sebagai buruh serabutan, namun akibat adanya pembatasan sosial, ia harus kehilangan pekerjaannya. Kini ia memilih berjualan balon yang hasilnya tidak menentu demi memenuhi semua kebutuhan hidup. Bahkan pernah dalam satu hari, balon jualannya tidak ada yang laku sama sekali. Tidak hanya itu, bangunan rumah yang dihuni Trimo dan Mona merupakan milik desa. Kakek dan nenek itu terpaksa menumpang di tanah desa setelah rumah mereka dijual oleh sang anak yang pergi keluar pulau. Wonten griya kalih sinten, Mbah? Kalih putune mae, kalih yogane. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Nggih. kerjaannya napa, Mbah? Nggih, ngeten niki, Mas. Jualan balon. Nggih. Nah, itu terus ajeng bejo-bejo mancing-mancing niki tasik bali. Penghasilannya pinten, Mbah, yang jualan ngeten iki, Mbah? Ini betul tentu, Mas, Mbak. Kalau tergantung ini kadang-kadang ya tidak berpuluh. Pihak desa Sukoanyar terus berupaya memberikan bantuan, mulai dari BPNT hingga pemberian izin guna lahan untuk didirikan rumah bagi Trimo dan cucunya. Memang kalau rumahnya itu bukan lahan Bapak Trimo, masih lahan desa. Oleh sebab itu dari pihak desa pun juga belum bisa mengajukan untuk pembangunan rehab rumah yang bersifat itu layak, dikarenakan memang Bapak Trimo itu sendiri belum mempunyai tanah atau lahan sendiri. Itu memang menjadi kendala desa untuk tidak bisa mengajukan untuk perbaikan atau pembangunan untuk rumah layak huni. Di tengah segala keterbatasan ekonomi itu, Trimo tetap bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga ia masih sanggup untuk mencari nafkah bagi istrinya dan sang cucu yang lumpuh. Bagi Trimo, cucunya adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan sungguh-sungguh. Ia juga terus menabung demi biaya berobat sang cucu tercinta. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.